Kata Allah, jika kelak engkau sudah bisa memetakan tantangan ini, maka siapkan solusi untuk mengatasinya. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama persis. Saya pernah sampaikan teori ini di 2 perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama, ada salah satu perusahaan, karena ini direkam saya nggak sebutkan perusahaannya, perusahaan otomotif besar, sedang turun gratis, kemudian juga ada inflasi yang tinggi. Terus saya terangkan teori Quran. Dia praktekkan berhasil, Pak. Padahal saat itu saya presentasi di depan non-muslim. Non-muslim. Selesai se-Indonesia dikumpulkan, saya bedah tentang ini. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang naik lagi. Yang kedua sama, ini direkturnya juga non-muslim. Tapi nggak apa-apa, kita diskusi. Dan mau mendengar teori ini. Dan praktekkan, naik. Ya, dulu di satu perusahaan minyak juga, sedang turun, karyawan semua dikumpulkan. Lalu kita bahas tentang ini, kita terangkan. Yang ini yang paling menarik dari Al-Quran. Kalimatnya sama persis. Quran surah ketiga, ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda duga akan begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam hidup? Tolong fokus baik-baik. Jangan selalu mengartikan jannah dengan surga. Karena asal kata jannah itu artinya kesuksesan, kebahagiaan yang belum tampak. Surga, kenapa disebut dengan jannah? Karena itu puncak kebahagiaan kita yang belum nampak sekarang. Saya kasih rahasia ya, ini antara kita saja nih. Kalau ada kata jim dengan nun di depannya, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Apapun tambahannya. Ya, misal, jin kenapa disebut dengan jin? Karena memang ketika diciptakan dia tidak tampak, tersembunyi. Lawannya ins, karena itu kita disebut ins, karena saat lahir kita tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi jin disebut jin karena memang fitrahnya tersembunyi, nggak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Sama dengan manusia, harusnya tampak. Jadi kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, dia sama dengan, bukan saya bilang, sedang punya masalah. Ke kantor sembunyi-sembunyi, hati-hati Pak Alfian tuh. Biasa ada pintu depan, masuk pintu belakang. Suami di rumah buka WA sembunyi-sembunyi, Bu hati-hati itu. Pulang lewat pintu belakang, berarti sedang punya persoalan dalam hidup. Setiap ada jim dengan nun, pasti tersembunyi. Ibu punya janin, rahim, dalam rahim ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Jim nun, ya nun. Karena sosok itu belum nampak dalam pandangan kita. Nanti kalau sudah lahir, baru tampak. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak dalam pandangan kita, nanti kelihatan. Karena itu dalam Al-Quran, kata jannah itu tidak dikhususkan dengan surga, tidak dikhususkan dengan surga. Kadang-kadang menunjuk aspek kesuksesan yang belum tampak. Anda mau ngebor minyak, minyaknya belum tampak, belum kelihatan. Anda mau kerja, ya hasilnya kan belum tampak, baru ikhtiar sekarang. Karena itu orang Arab disebut kaya kalau mereka mendapatkan kebun yang tak tampak sebelumnya. Kebun anggur, bukan kurma, kalau kurma banyak. Kebun anggur, ada apel, ada jeruk, sampingnya ada sungai-sungai, disebut dengan jannah. Ya, kalau punya unta, nggak kaya di Arab, biasa. Karena yang kelihatan padang pasir, unta, hitam, merah, biasa. Tapi kalau sudah punya kebun anggur yang sulit di padang pasir ada kebun, itu baru disebut kaya. Karena itu orang Arab kadang mengartikan jannah dengan aspek kesuksesan yang belum tampak, diartikan dengan kebun anggur, kebun apel dan macam-macamnya.